Oke, selamat kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 14 November 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas 10 saham dari requestan teman-teman di Telegram. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita ke saham pertama, ada KIN. KIN ditutup di harga 790 dan perubahan harga positif 5,33%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini cukup tinggi ya, ada volume spike dia hari ini. Bandar asing belum kelihatan, tapi 2 hari ada distribusi. Bandar lokal hari ini borong banyak. KIN hari ini dia di big akumulasi, yang beli AK, BK, EPOD, yang jualan CP, BR, YP, ZP. Ini kita coba bisa cek ya dari tanggal sinilah, dari tanggal breakout 7 November untuk KIN minggu yang lalu ya, AK, BK ya. Jadi AK ini baru masuk hari ini ya, BK pun juga. Jadi apa? Ini adalah hal yang sangat amat sangat menarik seperti itu ya. Jadi ini KIN kenapa menarik? Satu, dia ini lagi mau lanjut untuk swing up ya, mencapai, kalau ini view saya ya, ini view saya 1, 2, 3, 4, ini lagi mau ke 5. Oke. Dan dia ini setelah naik kencang sudah istirahat cukup bagus ya, dia nggak bikin low lebih baru di sini ya, dan dia juga sudah breakout penan ya, breakout flag ini, dan dia habis itu ada volume akum ya. Jadi ini menarik sekali untuk KIN. Ini bisa kita lirik bersama ya untuk KIN. KIN target terdekat kemana? Target terdekat ke 900 ya, kalau dari saya 900. Ini uji high sebelumnya ya, kalau dia gagal ya double top, tapi kalau dia break ya 1000. Oke, untuk KIN dekat ke sana dulu ya, follow aja pelan-pelan. Lanjut, selanjutnya ada film ditutup di harga 2480 dan perubahan harga minus 6,77%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar asing ini sempat akumulasi terus tipis-tipis, bandar lokal hari ini distribusi. Film dia di big distribusi, yang jualan BK, AK, CPMI, yang beli ada IF, GR, YP, AZ. Nah ini BK ini jualannya deres banget ya, jadi cukup ngeri. Untuk film sendiri ini kalau kita lihat sebenarnya secara big views dia kena guyur ya, ARB nih. Kita lihat aja dari historinya, ya bikin ARB di titik yang hampir sama. Jadi tunggu aja di titik di 2300 ya, di harga 2300 untuk untuk film. Kenapa ya? Karena membalnya di area-area sini gitu. Oke. Kita manfaatin historinya, jadi dia area-area sini 2250 sampai 2300. Kalau dia membal ya naik lagi ya. Kenapa ya? Ini karena kalau kita lihat lagi secara big views lagi, ini dia sideways ya, sideways ya, tapi memang lebar ya, cukup lebar seperti itu. Oke, ini dia ada distribusi. Jadi jangan, kalau ARP jangan pernah asal main tampung kalau nggak bangun ya. Kalau dia bangun, nah itu mungkin bisa dicek. Ini nggak bangun, jangan diterima mentah-mentah ya. Mungkin dia juga mau nguji EMA 200 nya dulu ya, nguji EMA 200 nya dulu, karena ini udah lama banget nggak diuji. Ini perlu diuji ya. Dia terakhir nguji ini 30 September, jadi ini mungkin waktunya dia untuk nguji ya EMA 200. Selanjutnya ada Demas ditutup di harga 163 dan perubahan harga positif 0,62%. Kita lihat dari volume ini menarik, dia terus menipis ya. Bandar asing hari ini nggak kelihatan, tapi ada distribusi. Akhir-akhir ini bandar lokal begitu juga ya, distribusi terus. Demas dia hari ini normal distribusi, yang jualan KZ, AKC, CDR, yang beli FSPD, YPXL ya. Untuk Demas ini dia ada di area-area support ya. Ini area supportnya dia membal kemarin, dan hari ini volumenya terus menipis ya, berarti ada distribusinya juga makin tipis. Nah, mudah-mudahan ini akan ada reversal lagi, ada pantulan lagi, yang dimana kalau ada pantulan lagi berarti dia bikin double bottom ya. Ada potensi paling nggak swing up lagi ya, potensi swing up seperti ini. Nah, kalau misalnya mau entry gimana? Mau entry bisa, tetapi harus siap dana untuk average down di 156. Oke, 156 ini juga adalah pantulannya gitu ya. Kemarin ini potensinya adalah inverted head and shoulder ya, secara panjang dia, padahal jangka range waktunya nih hampir sama ya, tapi masih gagal juga ya. Berarti ya dia sideways aja nih, kasusnya dia sekarang sideways.
gitu ya. Jadi harus siap dana 156 untuk average down ya, tapi ini masih bisa swing up sih harusnya. Seperti itu ya untuk Demas. Lanjut, selanjutnya ada BBRI. BBRI ditutup di harga 4580 dan perubahan harga minus 1,51%. Kita lihat dari volume, dia di atas volume MA. Bandar asing hari ini belum kelihatan ya memang volumenya. Bandar lokal ini terus distribusi. BBRI dia di big distribusi, yang jualan ZP, YURX, KZ, yang beli ada BB, DR, LG, YP. Ya inilah kenapa penyebabnya hari ini ISG keluar 1 triliun ya, salah satunya di BBRI ini. Ya distribusinya gila-gilaan ini di ZP ini. Nah untuk BBRI walaupun distribusinya gila-gilaan, tapi kalau bisa dibilang harganya nggak turun jauh ya, cuma 1,5% gitu. Kalau di saham lain mungkin distribusi seperti ini ya sudah ARP ya, sudah ARP. Tapi ini enggak. Kalau udah seperti itu gimana ya, mudah-mudahan memang ini mau di up ya, masih mau dikerek ISG kita. Salah satunya kan BBRI fuelnya atau bahan bakarnya. Jadi dia setelah istirahat, dia sekarang sideways lagi. BBRI jangan sampai drop di bawah 4.500 lagi ya. 4.500 itu batas akhirnya untuk BBRI, jangan sampai jebol. Kalau di situ dia harus mantul, ya wajib mantul biar apa ya? Biar masih bagus patternnya. Karena kalau di bawahnya lagi ya dia bikin low baru lagi jelek juga. Seperti itu. Ya untuk BBRI. Tapi ini kalau misalnya Bapak Ibu di bank, ya, di banking, ya memang ini BBRI area-area sini resist ya, 4.700 itu resist untuk BBRI. Tapi kalau jebol ya paling langsung nyentuh ke 5.000 seperti itu ya untuk BBRI. Selanjutnya ada DSNG. DSNG ditutup di harga 615 dan perubahan harga positif 2,5%. Kalau kita lihat dari volume, di atas volume MA, bandar asing ini terus akumulasi, bandar lokal ini terus akumulasi. DSNG di hari normal akumulasi, yang beli KZ, YU, AKAI, yang jualan ada KI, YP, DRNI. Ya ini yang screening cukup oke ya. Mantap juga nih, ini kan hasil screening teman-teman ya, saya coba bahas. Nah ini saya cek memang ada bandar asing yang cukup akumulasi, tapi bad newsnya ya harganya sudah rendah ya. Ada paling BK sama Akan yang harganya agak-agak atas ya, sama KZ. Tapi untuk ZP sendiri harganya rendah sekali gitu ya, jadi harus hati-hati. Dan ini di area resist, jadi apa, rawan diguyur ya, rawan diguyur. Tapi kalau ini berhasil naik karena dia ini ya sudah retrace sekali ya, retrace sekali, mudah-mudahan ini dijebol ya, nyentuh ke 650 dulu baru dia istirahat lagi baru lanjut terbang. Itu juga bisa skenario nya seperti itu ya untuk DSNG. Jadi kalau dia besok break di 615 sampai 625 ini cakep banget ya, potensi terdekat ke 650, nanti dilihat dari situ. Oke, ini bisa, ini kan sideways ya, sideways udah cukup oke lah ya, break sideways. Oke, selanjutnya ada BEST ditutup di harga 140 dan perubahan harga positif 1,45%. Kita lihat dari volume, dia break volume MA, bandar asing belum kelihatan tapi selalu distribusi akhir-akhir ini. Begitu juga dengan bandar lokalnya terus distribusi. BEST dia di big distribusi, yang jualan KZ, IN, ZPCC, yang beli IF, KK, AK, BK. Ya jadi ini KZ memang distribusi deras sekali, tetapi harga hari ini naik. Ya BEST juga udah tercapai target penurunannya ya, target penurunan tercapai, dia langsung rebound gitu ya, langsung rebound. Nah untuk BEST sendiri ini target pertama ya, target keduanya di 116. Nah mudah-mudahan ini patah lah, patah. Kalau dia mau patah harus gimana ya, dia harus berhasil naik ke atas 150 lagi, dan paling enggak dia ini jangan sampai reject dari EMA 200. Kalau saham itu reject dari EMA 200 ya, dari bawah ke atas kena pantulan EMA 200, itu dia turunnya bisa dalam ya, makanya ada potensi balik ke 115-an ini kalau dia gagal break. Tapi kalau dari atas nih ya, dari atas misalnya terus dia membal MA 200, nah itu rejectionnya juga bisa langsung kenceng larinya gitu ya. Jadi ini pertengahan harus hati-hati ya. Jadi seperti drop, breakdown, ini uji resist. Kalau gagal apa ya, kalau gagal membal ke bawah gitu. Jadi apakah ini layak untuk di entry? Kalau saya belum ya, karena masih ada distribusi yang cukup besar untuk BEST.
Oke, selanjutnya ada MPPA. MPPA ditutup di harga 162 dan perubahan harga positif 11,72%. Kita lihat dari volume, hari ini cukup oke. Bandar asing belum kelihatan, sempat ada distribusi besar. Bandar lokal hari ini yang akumulasi bagus banget. MPPA dia di big akumulasi, yang beli AK, BK, HIRF, yang jualan CP, ZP, ATXC. Ya, jadi untuk MPPA ini sempat ramai, dia juga potensi inverted head and shoulder, ini udah kebentuk banget, kelihatan banget. Walaupun nggak langsung break ya, sempat konsol terus dia break sekarang ya. Untuk MPPA target pertama, kalau dia nggak jebol ya, ini dia potensi ke 175 target pertama. Oke, target kedua, kalau dia berhasil break 175 itu, dia akan ke ya 192-an. Nah, 192 ini Bapak Ibu bisa cek ya, sama persis dengan high sebelumnya. Nah, ini ya. Jadi kalau seperti ini, balik lagi, kalau targetnya itu pas dengan resisten sebelumnya, potensi tercapainya itu cukup besar ya chance-nya. Dan ini Bapak Ibu cek dari shouldernya, targetnya adalah low-nya ya. Jadi paling nggak uji ke 175 dulu untuk sementara MPPA. Jadi kalau mau di fast trade ini cukup bisa ya, 7-8%-an cukup oke lah, cukup menarik. Cut loss di mana? Di bawah 150 kalau baru mau masuk. Oke, jadi biarin aja dia nanti retrace dulu ya, ke bawah ini juga dia mungkin breakout terus retrace support baru rounding naik, itu juga bisa. Oke, seperti itu untuk MPPA. Lanjut, selanjutnya ada Fire. Fire ditutup di harga 288 dan perubahan harga minus 3,36%. Kita lihat dari volume, dia di atas volume MA, oke banget. Bandar asingnya ini dia keluar, bandar lokal juga keluar setelah ada akumulasi. Fire hari ini jadi big distribusi, yang jualan OD, YP, AZPD, yang beli ada MG, ZP, XLKK ya. MG juga hari ini masuk, dia masih rugi statusnya. Jadi gimana ya, ini memang saham gorengan ya, pure saham gorengan, dan kita lihat memang MG ini yang hari ini cukup bermain ya, cukup bermain. Dia ngerek harganya tapi ternyata diguyur. Kedepannya gimana? Ya, kedepannya ini ada MA 200, balik lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dia berhasil reject dari MA 200, ini kan dia breakout terus reject, ini larinya akan kencang sekali. Ya, larinya akan kencang sekali untuk Fire. Walaupun ini saham gorengan gitu ya. Tapi ya bandar kan memanfaatkan psikologis juga. Gitu. Nah, jadi kalau dia bisa break ini punya penan di 315-an ya, 316 lah, 320. High-nya 340 ini berhasil di break ya, dia akan uji ke 400 untuk Fire. Ya, tapi untuk saham seperti ini kalau udah cuan pasang aja TS. Takutnya kena guyur ya. Jadi dia udah hintung 400 bisa dibanting terus malah jadi ARB, itu bisa. Seperti itu. Ya, jadi ini bandarnya ganas ya, Fire ini bandarnya ganas, harus hati-hati. Oke. Kita lanjut ke Cleo. Cleo ditutup di harga 635 dan perubahan harga minus 4,51%. Kita lihat dari volume, ini dia sekali volumenya di bawah volume MA. Sempat ada akumulasi bandar asing tapi beberapa hari seperti distribusi. Bandar lokal hari ini distribusi tipis. Kalau kita lihat Cleo hari ini di big distribusi, yang jualan AK, YP, ATAG, yang beli ada NI, YJ, YB, XL. Baik, untuk Cleo ya seperti yang saya sampaikan, di akhirnya masuk ke area support ya, memang cukup lebar antara 625 dan 650 karena ini break, habis itu di sini ada pantulan ya. Jadi kalau untuk Leo ini kalau dia jebol di bawah 615 gawat ya, kalau dia jebol di bawah 615 ini gawat. Tapi kalau misalnya nanti dia ini kan, kalau Bapak Ibu cek nih dead cat bounce ya, 1 2 3 4 5 ya, ini bisa juga menjadi flag untuk Leo. Gimana kayak Kin ya, seperti Kin tadi yang kita bahas di awal, kalau dia berhasil break ya ini rally-nya cukup oke. Dan kalau dilihat bandar asingnya ini masih di atas harusnya. Bentar, remote.
itu ya. Jadi tunggu di 615 nih, bandarnya asing masih di atas ya, keluarnya juga masih tipis, nggak setajam penurunan harganya. Jadi ini masih ada potensi untuk dikerek, tinggal sabar aja ya, tinggal nunggu waktu, semoga nggak diguyur terus-terusan ya. 615 titik akhir, kalau mau beli sekarang di situ, cut loss harus di situ ya, karena kalau itu jebol ini gawat untuk Leo. Seperti itu untuk Leo ya. Targetnya kalau dia bisa keluar dari itu ya 725 dulu lah. Tapi kalau dia bisa break ya harusnya bisa lanjut sampai ke 800 up ke atas. Oke, saham terakhir ada ASI. ASI ditutup di harga 6.300 dan perubahan harga minus 2,33%. Kita lihat dari volume, ini dia di atas volume EMA. Bandar asing belum kelihatan, bandar lokal masih terus distribusi. ASI jadi big distribusi. Penjualan DX, YUKZ, GW, yang beli ada YP, AK, GR, LG. Nah, jadi ini harusnya ini si big player ya, YP ini di sini jadi top buyer. Ini kalau retail sih agak sulit di saham-saham seperti ini. Harusnya antara bandar atau big player nampungin guyuran dari bandar. Nah, bandar asing kalau di ASI ini sebenarnya bisa keluarnya besar tapi nggak galak ya. Nggak galak tuh dalam artian ya minusnya 2%, 3% gitu. Jarang banget dia 5% ke atas tuh, jarang banget. Ini aja 4,5% gitu. Jadi jarang memang untuk 5%. Nah, untuk ASI sendiri ini memang 6.300 batas akhir ya, tapi nanti mungkin saya up untuk batas CL-nya di 6.200 ya. Ini mudah-mudahan ada pantulan besok di sini karena dia hari full candle ya. Full candle yang dimana potensinya memang masih turun dulu besok. Jadi besok 6.200 mudah-mudahan nggak dijebol ya. Jadi nanti rounding 2 kali gitu ya, double bottom ya, di bawah double bottom, neckline-nya jelas di sini ya. Target swingnya nanti lebih jauh lagi ke atas ya. Jadi kita lihat dulu ya, kita kasih konservatif untuk grup Telegram 6.200 untuk ASI, ada update plan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya pun besok dia ada mantul ya, berarti dia seperti ini nanti ya. Jadi ada dua case-nya, antara dia swing seperti ini ya, rounding, atau dia mau bikin double bottom sempurna ya, bisa juga ya untuk ASI seperti itu. Ini harusnya memang hari ini tekanan IHSG kita cukup tinggi ya. Nah, ini kalau IHSG besok sudah hijau membaik ya, bisa breakout seperti itu ya, di swing aja ya, di swing. Baik, seperti itu ya untuk video kali ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah selalu support channel Stock Dictionary, semoga bermanfaat ya. Balik lagi, saya tanpa Bapak Ibu juga bukan apa-apa, dan terima kasih banget untuk masukan-masukannya. Misalnya dari Bapak Ibu ada yang kurang-kurang ya, monggo disampaikan ya. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih, salam sehat selalu.